semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai struktur bumi dan perkembangannya. Nah, sebelumnya kita akan belajar morfologi bentang alam. Bentang alam adalah bentuk permukaan bumi yang bermacam-macam. Contohnya di sini ada Ngarai Sianok, kemudian ada Danau Kelimutu, ada Gunung Semeru, dan ada Pegunungan Jayawijaya. Nah, selanjutnya adalah tenaga geologi. Tenaga geologi atau tenaga pembentuk akan mengakibatkan adanya perubahan pada bentang alam. Nah, tenaga geologi ini terbagi atas dua hal. Yang pertama, tenaga eksogen, yang kedua adalah tenaga endogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi, sedangkan tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Nah, yang pertama adalah tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi yang terbentuk atas pelapukan batuan seperti ini contohnya ya. Kemudian ada pengikisan tanah oleh gelombang air laut, dan yang ketiga adalah pengendapan. Seperti ini contoh gambarnya. Kemudian kita beralih ke tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang terdiri atas tektonisme atau pergeseran lempeng. Kemudian yang kedua ada vulkanisme, yaitu aktivitas gunung berapi. Berikutnya adalah struktur bumi. Jadi bumi yang kita tempati itu memiliki struktur atau lapisan-lapisan. Yang pertama, lapisan dari luar adalah kerak bumi. Kemudian lapisan kedua sebelah dalam itu ada mantel bumi, kemudian lapisan ketiga ada inti luar bumi, dan lapisan keempat atau yang paling dalam ada inti dalam bumi. Karakteristik lapisan bumi itu diibaratkan sebagai telur rebus. Nah, maksudnya bagaimana ya telur rebus? Ini dia, karakteristik lapisan bumi. Karakteristik lapisan bumi diibaratkan dengan mengupas kulit telur rebus yang sudah matang. Kulit telur ini merupakan kulit terluar yang tipis, sama halnya dengan bagian luar lapisan bumi, yaitu kerak bumi. Kemudian, lapisan kedua setelah dibuka adalah putih telur, seperti halnya mantel bumi yang berukuran lebih tebal. Kemudian, untuk lapisan berikutnya adalah kuning telur, diibaratkan sebagai inti bumi. Namun, inti bumi ini terdiri atas dua, yaitu inti luar dan inti dalam. Nah, yang pertama, kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan bumi yang paling luar dan ditempati oleh makhluk hidup. Jadi semua manusia, kemudian hewan, tumbuhan itu berada pada kerak bumi. Nah, lapisan bumi ini terdiri atas tanah dan batuan yang mudah pecah, yang terdiri atas oksigen, silikon, besi, aluminium, kalsium, magnesium, natrium, dan lain-lain. Nah, bagian kerak bumi ini terdiri atas dua. Yang pertama ada kerak benua dengan ketebalan 30-70 km. Kemudian yang kedua ada kerak samudra dengan ketebalan 6-11 km. Lapisan bumi yang kedua adalah mantel bumi. Lapisan mantel bumi terbentuk padatan, terdiri atas batuan-batuan silikat yang mengandung besi dan magnesium yang bersifat mudah bergerak. Hal ini disebabkan oleh suhu yang tinggi mencapai 2500 derajat Celcius sehingga berbentuk padatan namun mudah bergerak karena mengandung logam cair. Kemudian lapisan ketiga, inti luar bumi. Lapisan inti luar adalah satu-satunya lapisan bumi yang terdiri atas cairan yang pekat dan disebut dengan cairan magma. Cairan ini terbuat dari lelehan besi dan nikel. Suhu inti bumi luar mencapai 3800 derajat Celcius, hampir 6000 derajat Celcius. Kemudian lapisan yang terdalam yaitu inti dalam bumi. Ini yang paling dalam yang berwarna kuning ya. Lapisan inti dalam memiliki suhu tertinggi yaitu antara 3800 derajat Celcius hingga 6000 derajat Celcius. Tidak seperti inti luar yang berbentuk cairan, inti dalam memiliki bentuk padatan karena tekanan yang sangat tinggi. Sehingga batuan yang terdapat pada lapisan ini tetap berbentuk padat.
Nah, perbandingan ketebalan dan kedalaman setiap lapisan bumi. Nah, ini adalah gambar dari lapisan-lapisan bumi tadi ya. Ada kerak bumi, mantel, inti luar, dan inti dalam. Kemudian untuk kerak bumi dengan ketebalan 8-64 km itu kedalamannya 8-64 km. Kemudian ketebalan mantel bumi 2800 km, kedalamannya 2900 km. Kemudian inti luar dengan ketebalan 2300 km dengan kedalaman hampir 5100 km. Kemudian untuk inti dalam dengan ketebalan 1400 km dengan kedalaman 6400 km. Nah, ini adalah lempeng tektonik, lempeng bumi itu ya. Litosfer adalah lapisan batuan yang tersusun atas lapisan kerak bumi dan mantel bumi. Lempeng tektonik adalah lempengan yang terjadi akibat pergeseran lapisan permukaan bumi atau litosfer secara alami. Nah, berikutnya adalah sejarah lempeng bumi. Pada awalnya, bumi ini merupakan satu daratan yang besar yang merupakan gabungan dari seluruh dunia. Daratan ini disebut dengan Pangaea atau Pangea. Hal ini dikemukakan oleh Alfred Wegener dari Jerman. Nah, menurut Alfred Wegener berjuta-juta tahun lalu, Pangea terpecah menjadi dua daratan besar. Dua daratan itu antara lain adalah daratan pertama ada Gondwana yang terdiri atas Australia, Antartika, Amerika Selatan, Afrika, dan India. Kemudian untuk daratan kedua namanya Laurasia yang terdiri atas Amerika Utara, Eropa, sebagian besar negara Asia. Kedua daratan besar ini kemudian terbagi-bagi lagi. Teori Wegener disebut sebagai teori tektonik lempeng. Kemudian berikutnya adalah macam-macam gerakan lempeng. Yang pertama ada pergerakan divergen atau saling menjauh. Bentuknya seperti ini ya, ada panah yang saling menjauh. Kemudian yang kedua ada pergerakan konvergen, yaitu saling bertumbukan. Dan yang ketiga ada pergerakan transform atau saling berpapasan. Seperti ini gambarnya. Nah, pergerakan divergen atau saling menjauh. Pergerakan divergen akan membentuk renggangan atau area kosong sehingga nantinya akan diisi material yang naik dari lapisan bawah. Akibat dari gerakan ini akan membentuk tanggul dasar samudra atau mid-ocean ridge. Contoh adalah Laut Merah yang terbentuk dari pergerakan benua Afrika dan daratan Arab. Kemudian yang kedua, pergerakan konvergen atau saling bertumbuk. Pergerakan konvergen atau saling bertumbukan adalah gerakan dua lempeng yang saling mendekat sehingga saling tertabrak atau bertumbukan. Nah, terjadinya gerakan konvergen dapat membentuk palung di dalam laut atau pegunungan tinggi dan gunung berapi. Contohnya adalah terdapat Gunung Everest dan Palung Mariana. Yang ketiga, pergerakan transform atau saling berpapasan. Pergerakan transform atau saling berlawanan terjadi karena adanya gesekan berlawanan arah pada dua lempeng yang saling berpapasan, kemudian mengalami gerakan mendatar. Contoh fenomena pergerakan transform adalah patahan San Andreas, California, Amerika, kepatahan Semangko di Indonesia, dan lain-lain. Nah, Indonesia terletak pada daerah temuan tiga lempeng, yaitu lempeng pertama adalah lempeng Eurasia, kemudian ada lempeng Pasifik, dan yang ketiga lempeng Indo-Australia. Sehingga Indonesia memiliki gugusan gunung berapi atau Ring of Fire. Mengapa lempeng dapat bergerak? Ini dia sejarahnya ya. Lempeng dapat bergerak karena adanya arus konveksi astenosfer yang naik dari permukaan bumi. Astenosfer adalah lapisan yang berisi cairan pekat karena di dalamnya mengandung lelehan batuan. Panas yang disebabkan oleh inti bumi menyebabkan magma naik menuju kerak bumi sehingga lempeng bumi akan bergerak. Seperti ini ilustrasinya ya. Astenosfer dia akan naik. Bila lempeng bergerak, maka sejumlah energi berupa gelombang seismik atau itu disebut dengan gempa bumi. Macam-macam gempa. Macam-macam gempa terdiri atas beberapa hal. Yang pertama ada gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang disebabkan oleh adanya gerakan lempeng bumi. Nah, ini adalah contoh gempa tektonik.
Kemudian yang kedua ada gempa vulkanik, yaitu gempa yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi akibat tekanan gas. Kemudian yang ketiga adalah gempa reruntuhan. Gempa reruntuhan adalah gempa yang disebabkan peristiwa alam, contohnya tanah longsor. Yang keempat adalah gempa tumbukan. Gempa tumbukan adalah gempa yang disebabkan oleh jatuhnya benda langit yang berukuran besar dan berat, contohnya meteorit dan asteroid. Perbedaan hiposentrum dan epicentrum. Hiposentrum adalah pusat atau titik terjadinya gempa di dalam bumi, sedangkan epicentrum adalah titik atau garis di permukaan bumi sebagai tempat gempa dirambatkan. Nah, seperti ini gambarnya. Yang ada di bagian bawah, di bagian dalam bumi namanya hiposentrum, tetapi untuk di bagian atas permukaan bumi namanya epicentrum. Kategori gempa. Kategori gempa berdasarkan kekuatan gempa itu dibedakan menjadi beberapa hal. Di sini ada magnitudo dan ada kategori gempa. Jika magnitudonya lebih dari atau sama dengan 8 dikategorikan sebagai gempa yang sangat besar. Kemudian 7 hingga 7,9 maka kategori gempa besar. Kemudian 6 sampai 6,9 kategori gempa kuat. 5 hingga 5,9 kategori gempa sedang. Dan 4 hingga 4,9 kategori ringan. Serta 3 sampai 3,9 adalah kategori gempa minor. Berikutnya adalah gunung berapi. Nah, ini adalah struktur gunung berapi. Pada gunung berapi itu ada bagian-bagian tertentu. Yang pertama, di bagian paling bawah itu disebut sebagai dapur magma. Kemudian ada lapisan batuan, kemudian ada pipa kepundan, lalu ada erupsi pusat ya. Kemudian ada lubang kepundan, kemudian ada lelehan lava, awan panas, kawah erupsi samping, serta erupsi ekstrinsik. Nah, di sini ada beberapa contoh gunung berapi. Yang pertama ada Gunung Sinabung, meletus pada Agustus 2020. Kemudian ada lagi Gunung Merapi, Februari 2020. Kemudian ada Gunung Agung, Mei 2019. Dan yang terakhir ada Gunung Ile Lewo Towok pada November 2020. Nah, manfaat memiliki banyak gunung berapi. Jadi, walaupun gunung berapi itu meletus, memiliki banyak manfaat. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, sebagai banyak sumber mineral dalam bentuk batuan biji logam yang terletak pada batas lempeng. Kemudian, manfaat yang kedua adalah sebagai sumber energi berupa minyak bumi yang berasal dari fosil. Kemudian, materi yang dikeluarkan oleh gunung api termasuk debu vulkanik yang dapat menyuburkan tanah. Dan yang terakhir, sebagai sumber energi berupa gas bumi atau energi geotermal. Nah, sekarang kita beralih ke contoh soal ya. Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai dari nomor 1. Tenaga pembentuk bentang alam di permukaan bumi terbagi atas tenaga endogen dan tenaga eksogen. Berikut yang termasuk tenaga eksogen adalah A. Pelapukan dan pengikisan, B. Pengendapan dan tektonisme, C. Tektonisme dan vulkanisme, atau D. Pengendapan dan vulkanisme. Perhatikan, di sini yang ditanya adalah tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar. Berarti yang dari luar adalah yang pelapukan dan pengikisan. Karena yang B salahnya di sini. Kemudian yang C salah semua dan yang D di sini salahnya. Oke, next. Nomor 2. Berikut ini yang bukan merupakan struktur penyusun bumi adalah A. Kerak bumi, B. Mantel bumi, C. Inti bumi, atau D. Air. Di sini yang bukan merupakan struktur bumi adalah air. Next, soal nomor 3. Soal nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini.
Lapisan bumi yang ditunjuk oleh huruf X tersusun atas bahan yang berbentuk A. Padatan, B. Cairan, C. Batuan, atau D. Padat, cair, dan gas. Perhatikan, di sini adalah bagian yang ditunjuk merupakan inti luar. Masih ingat, inti luar adalah bagian lapisan bumi yang tersusun atas cairan. Berarti jawabannya yang B. Soal nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Pergerakan lempeng bumi seperti pada gambar di samping disebut dengan A. Pergerakan divergen, B. Pergerakan konvergen, C. Pergerakan transform, atau D. Ring of fire. Perhatikan di sini arahnya saling berlawanan. Ya, kalau arahnya berlawanan tadi sebagai pergerakan transform. Berikutnya soal nomor 5. Pergerakan konvergen adalah pergerakan kedua lempeng yang saling bertumbukan. Salah satu akibat dari adanya gerakan konvergen adalah terbentuknya A. Palung Mariana, B. Laut Merah, C. Tanggul dasar samudera, atau D. Sungai Amazon. Pergerakan konvergen itu akan menghasilkan terbentuknya apa tadi? Palung Mariana. Berarti jawabannya yang A. Nah, latihan soal. Sekarang giliran kalian untuk mengerjakan di buku tulis masing-masing. Oke, kita mulai ya dari nomor 1. Susunan yang benar membentuk struktur bumi dari dalam keluar adalah A. Kerak bumi, mantel bumi, inti luar, dan inti dalam. B. Mantel bumi, kerak bumi, inti luar, inti dalam. C. Inti dalam, inti luar, mantel bumi, kerak bumi, atau D. Inti dalam, inti luar, kerak bumi, dan mantel bumi. Next, nomor 2. Berikut adalah contoh daratan Laurasia antara lain A. Australia dan Antartika, B. Afrika dan India, C. Amerika Selatan dan India, atau D. Eropa dan sebagian besar Asia. Next, nomor 3. Gempa tektonik adalah salah satu jenis gempa yang disebabkan oleh A. Peristiwa alam, B. Aktivitas gunung berapi, C. Reruntuhan benda langit yang berat dan besar, atau D. Pergeseran lempeng bumi. Nomor 4. Bagian yang ditunjuk huruf X pada gambar disebut A. Hiposentrum, B. Epicentrum, C. Seismik, atau D. Magnitudo. Next, nomor 5. Berikut adalah manfaat dari adanya gunung berapi yang ada di Indonesia kecuali A. Banyak sumber mineral dalam biji logam, B. Sumber energi minyak bumi, C. Sumber energi geotermal, atau D. Lava gunung berapi merusak lahan pertanian. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran berikutnya. Dan juga follow akun sosial media kita di Instagram @rumahdbelajarjenio